Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda. Pemirsa, kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak terungkapkan karena berada di ranah pribadi sehingga dianggap masih tabu untuk diperbincangkan ke publik. Namun dari tahun ke tahun kasus KDRT terus meningkat. Dampaknya pun selain jangka panjang juga terimbas ke orang-orang sekitarnya. Tingginya kasus KDRT ini seakan mengindikasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan KDRT tidak cukup melindungi korban KDRT. Lalu kemana korban KDRT ini harus berlindung? Pemirsa, inilah ya atau tidak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan privat yang juga menjadi persoalan publik. Berbagai motif dan faktor menjadi dasar seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Faktanya, perempuan seringkali menjadi korban dalam KDRT. Hal ini dikarenakan budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia dibentuk oleh kekuatan patriarkal, di mana laki-laki lah yang secara kultural menjadi penentu kehidupan. Namun tidak dapat dipungkiri, saat ini semua orang bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, bahkan seorang laki-laki maupun seorang anak yang tak berdosa sekalipun. Berkaitan dengan pandemi saat ini, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA menunjukkan, pada periode 1 Januari hingga 9 Juni 2021 telah terjadi 3.314 kasus kekerasan terhadap anak dengan 3.683 korban. Faktanya, data tersebut belum menunjukkan kondisi nyata di lapangan karena tidak semua kasus dilaporkan, terutama bila pelaku kekerasan masih terhitung keluarga dekat korban. Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi sorotan karena menyeret sejumlah nama di kalangan artis dalam negeri. Terbaru, nama Jonathan Frizzy banyak mewarnai media karena kasus perceraiannya yang terkait dengan kasus dugaan KDRT. Selain Jonathan, nama penyanyi Karen Puru juga sempat mencuat akibat konflik dengan mantan suaminya yang bercerai akibat KDRT dan berujung pada kematian anak mereka yang saat itu tengah diasuh oleh mantan suaminya. Banyaknya kasus KDRT mendesak pemerintah untuk meningkatkan perlindungan negara terhadap korban KDRT yang terjadi di semua kalangan dalam lingkup rumah tangga. Jika undang-undang tidak mampu memberikan perlindungan yang cukup, kemana lagi korban harus berlindung? Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya dari Komnas Perempuan, ada Komisioner Komnas Perempuan, Mbak Siti Aminatardi. Selamat malam, Mbak Siti. Selamat malam, Mbak Tasya. Baik, dan sudah ada juga bersama kita Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Dr. Anda Valentina Ginting, MSI. Selamat malam, Ibu Valentina. Selamat malam, Mbak Tasya. Ya, dan nanti kita sebenarnya juga akan kedatangan juga penyintas KDRT, Imelda Purba dan juga Karen Poro yang saat ini masih belum bergabung ya bersama kita, nanti akan menyusul. Kita langsung saja, ini saya ke Bu Valentina dulu. Ini sebenarnya dari tahun ke tahun ini kan kasusnya semakin meningkat begitu ya. Data terakhir dari tanggal 1 Januari sampai 6 November 2020 berdasarkan tahun pelaporan ini menunjukkan bahwa dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan ini mayoritas kasusnya adalah kasus KDRT atau sebesar 60,75%. Nah, ini sebenarnya angkanya belum menggambarkan kasus sebenarnya katanya begitu, Bu. Nah, ini sebenarnya bagaimana fenomena ini? Ya, Mbak Tasya, ini memang sebenarnya data Simfoni ini adalah atau sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak ini adalah data yang dilaporkan kepada unit layanan kita yaitu UPTD dan atau P2TP2A yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Namun karena ini adalah data yang dilaporkan, kita bisa tidak akan pernah tahu kalau data itu tidak dilaporkan.
Nah, Hmm. artinya seperti yang dikhawatirkan tadi oleh Mbak Tasya, bagaimana gambarannya? Kita Iya. melihat bahwa data korban ini adalah seperti fenomena gunung es. Karena Iya. apa? Karena ini bisa saja data ini mungkin bisa lebih besar daripada data yang kita lihat selama ini. Kalau di dalam data yang disampaikan tadi ada 60,75% itu adalah data KDRT, bisa saja lebih besar. Nah, ini bisa diakibatkan karena masih banyaknya korban yang tidak berani melaporkan karena alasan-alasan tertentu. Dan Hmm. fenomena gunung es inilah yang sering kita sebut sebagai fenomena gunung es karena mereka malu untuk melaporkan. Apakah mereka kemudian takut atau ada anggapan dari keluarga atau masyarakat sekitar yang kemudian kasus-kasusnya itu lebih banyak dibekukan atau diam, yang kemudian tidak tahu harus berbuat apa sehingga mereka merasa bahwa ini menjadi bukan sebenarnya hanya tabu, tapi mereka juga sudahlah, ini nggak perlu dilaporkan, seperti itu, Mbak. Jadi bisa karena malu, bisa karena takut, ataupun hal lainnya begitu ya, Bu Valentina ya. Kalau Mhm. dari Mhm. Mbak Siti sendiri, kalau laporan yang masuk ke Komnas Perempuan ini, apakah datanya memang sama dengan yang ada di KPPA ini? Iya, Mbak Tasya dan Bu Valen, sebenarnya hari ini ya, tanggal 22 September ini adalah tepat 17 tahun Undang-Undang PKDRT disahkan. Nah, Hmm. kalau menurut catatan Komnas Perempuan, selama 17 tahun kita mensahkan Undang-Undang PKDRT ini, tercatat 515 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau di ranah personal. Sama seperti halnya data yang berasal dari teman-teman di KPPA, data ini adalah data yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, ke lembaga pengada layanan, ke kepolisian maupun ke pengadilan. Namun dari data yang masuk selama 17 tahun ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Catahu Komnas Perempuan ini selalu menempati prosentase 70-80% kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terlaporkan ini menempati sebagian besar dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia. Jadi seperti yang dikatakan Ibu Valen tadi, juga ada juga kemungkinannya bahwa mereka tidak melaporkan juga ya, karena adanya pandangan-pandangan dari sekitarnya yang menganggap bahwa hal ini adalah hal yang masih tabu, sehingga nggak perlu nih diperbincangkan atau dibicarakan atau diungkapkan ke publik. Artinya laporan-laporan yang masuk ini adalah kasus-kasus yang sudah sangat genting begitu ya, sehingga akhirnya berbagai alasan itu akhirnya dikesampingkan begitu. Jadi melapor ketika sudah terpaksa begitu. Iya, karena gini Mbak Tasya, salah satu alasan korban KDRT ini tidak melaporkan kasusnya karena relasi kuasa antara istri dengan suami ya. Nah, istri memiliki ketergantungan emosional dan finansial, sehingga mengadukan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui sistem peradilan pidana itu memberikan banyak konsekuensi dan pertimbangan bagi korban, termasuk perkawinan, relasi dengan anak, dan seterusnya. Dan yang harus diingat, di dalam kasus-kasus KDRT berlaku apa yang disebut dengan siklus kekerasan. Yeah. Nah, siklus kekerasan ini akan menyebabkan perempuan itu semakin terjebak dengan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Maka kemudian bisa dipahami ketika siklus kekerasan ini tidak diputus, gitu ya, perempuan akan terus selama bertahun-tahun, ya, ada dalam situasi penuh kekerasan. Nah, siklus kekerasan ini kan ada siklus pertama itu ketegangan, kedua kekerasan, baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Kemudian ada proses meminta maaf atau fase bulan madu.
dan kemudian ada hubungan menjadi lebih baik sepertinya gitu ya. Siklus ini bekerja terus-menerus. Makin hari semakin pendek, semakin hari kualitas kekerasannya semakin tinggi, dan biasanya perempuan atau korban ketika memasuki fase bulan madu atau minta maaf, ia membangun harapan-harapan bahwa pelaku akan menghentikan kekerasan, akan meminta maaf, kemudian akan merubah perilaku, juga kemudian muncul mungkin ini salahku, sehingga ini terus berputar, dan ketika kita tidak memahami bahwa kita ada dalam siklus kekerasan, maka kekerasan itu bisa berdampak buruk. Itu Mbak. Jadi kita belum tentu orang atau pun korban KDRT ini menyadari dirinya berada dalam posisi yang rentan begitu ya, merupakan korban dari KDRT sendiri. Ini belum tentu mereka menyadari begitu ya. Baiklah, nanti artinya apakah sebenarnya kan sudah ada ya undang-undang atau aturan yang melindungi para korban KDRT ini, karena saya tidak mengatakan perempuan walaupun korbannya kebanyakan perempuan, tetapi ada juga laki-laki, sehingga kayak saya mengatakan bahwa ini korban KDRT ini masih belum seperti yang tadi dikatakan, belum tentu menyadari ataupun juga belum tentu tahu ada juga aturan yang melindungi mereka. Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana aturan ini sebenarnya bisa melindungi korban KDRT. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Ya atau tidak akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali di Ya atau Tidak, pemirsa, ini saya langsung saja ke Bu Valentina. Sudah ada undang-undang yang mengatur masalah ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Tetapi kasusnya dari tahun ke tahun terus bertambah. Nah, ini apa masalahnya? Sebenarnya ada beberapa faktor, tapi kemudian faktor sosial budaya yang seperti disampaikan Bu Siti tadi, karena memang Indonesia sebagai penganut budaya patriarki yang sangat kental ya, yang kemudian merasa bahwa peran pengasuhan paling tinggi itu adalah ayah, yang dimana yang kemudian memicu bahwa kekerasan terhadap perempuan itu menjadi lebih tinggi. Itu mungkin Mbak Tasya yang bisa saya sampaikan. Baik, ini berbicara mengenai pandemi, untuk KDRT sendiri, kasus KDRT sendiri, ini pandemi memiliki peran yang cukup besar begitu ya untuk peningkatan kasusnya, Bu? Betul. Kalau dilihat dari survei yang dilakukan oleh WHO, bahwa ketergantungan antara satu keluarga dengan keluarga lain di dalam satu rumah tangga, yang mana anak harus belajar dari rumah, kemudian dari sisi ekonomi yang perempuan ini harusnya bekerja di luar rumah, dan kemudian dia harus memberikan pendidikan secara langsung kepada anak-anaknya, yang ini belum terbiasa, yang memicu kepada kasus kekerasan itu menjadi tinggi. Dan kemudian apalagi kemudian didukung karena selama ini perempuan ini sudah secara sosial ekonomi dia mapan, dan kemudian dia harus mendapatkan PHK ya, yang kemudian harus tergantung kepada pasangannya. Nah, ini kemudian memicu menjadi angka-angka itu cukup tinggi. Jadi kalau kami lihat dari data Simfoni sampai bulan September ini saja, ya, untuk kasus yang dialami, kasus perempuan yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual maupun kekerasan psikis, itu hampir yang dilaporkan itu lebih dari 6.000-an kasus. Baru September, kalau tadi Mbak nyampaikan itu kasus adalah sampai November di tahun 2020 hanya 5.000, ini baru September sudah 6.600-an kasus. Artinya ada kenaikan yang lumayan tinggi di tahun 2021 ini. Baik, nah ini kalau begitu bagaimana kita bisa mengenali bahwa ini kita berada di dalam potensi kondisi yang KDRT? Ya, sebenarnya kurang teredukasinya ya masyarakat terkait yang disebut dengan bentuk-bentuk kekerasan itu sebenarnya apa sih? Misalnya
eh, suaminya eh, telat untuk memberikan nafkah, itu misalnya uang untuk belanja, itu bagian dari yang kemudian dia membuat dia itu bagian dari kekerasan yang tidak disadari sebenarnya. Nah, Hmm. salah satu survei yang mungkin juga menjadi catatan dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan, salah satu survei yang dilakukan oleh survei SDKI tahun 2017, ada satu survei, pertanyaan dari survei tersebut bahwa eh, apakah seorang istri eh, mau dipukul oleh suami ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. Hmm. 35 kesalahan tertentu diantaranya misalnya menelantarkan anak, dia masaknya gosong misalnya ya, Hmm. kemudian ya berangkat ke satu lokasi dia tanpa pamit sama suaminya. Jadi ada tuh 5 pertanyaannya, 5 hal yang kemudian dia 35% perempuan mengatakan mereka mau dipukul, boleh dipukul oleh suami ketika mereka melakukan salah satu kesalahan tersebut. Nah, yang paling besar adalah yang hampir 24% adalah ketika mereka katanya boleh dipukul ketika mereka menelantarkan anak. Jadi demikian tingginya ya 35%. Wow, ini luar biasa Jadi ya, saya Bu rasa ini Valen. menjadi penting ya. Iya, Iya. baik. Ini kita sudah kehadiran juga salah satu penyintas KDRT, Imelda Purba. Selamat malam, Mbak Selamat Imelda. malam. Selamat malam Mbak Tasya. Baik, Mbak Imelda, mungkin bisa di-share sedikit mengenai kisahnya ini karena Mbak Imelda, apakah mungkin pada waktu awalnya ini kita lagi berbicara mengenai apakah kita bisa dengan mudah gitu menyadari diri kita berada di dalam kondisi KDRT itu, apakah dari pertama kali Mbak Imelda sudah menyadari hal ini? Kalau saya pribadi, dalam kasus saya, ya sebenarnya sudah menyadari. Tapi seperti kebanyakan perempuan, khusus ibu ya, kalau masih menyangkut kekerasan itu ke dirinya, itu masih mencoba berupaya bertahan sedapat mungkin, begitulah, supaya pernikahan ataupun rumah tangga kita itu tetap utuh ya. Pastinya ada upaya untuk mengingatkan, mengajak komunikasi gitu kan, ataupun mencari pihak yang netral untuk bisa dimediasi atau bisa lebih dikomunikasikan apa yang kita rasakan ya, apa yang kita derita, tapi pada akhirnya ketika tidak membuahkan hasil apapun, ya cukup menelan ludah lah ya. Nah, tapi dalam kasus saya akhirnya bangkit bersuara dan berjuang mencari keadilan untuk pemenuhan hak-hak saya dan anak saya itu ketika yang menjadi korban juga anak saya gitu. Jadi selain saya, ketika anak saya juga dibuat menderita, itu saya benar-benar tidak bisa menahan lagi gitu. Baik, tanpa bermaksud menimbulkan kembali begitu ya trauma yang dialami sebelumnya, mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan yang diterima. Tetapi mungkin kita harus jeda dulu, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kita akan kembali lagi untuk membahas ini di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami atau tidak akan kembali sesaat lagi. Iya, langsung saja Mbak Imelda, tanpa bermaksud untuk membangkitkan kembali ya luka yang tengah dialami saat ini, mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa saat ini bagaimana bentuk kekerasan ataupun apa yang dialami selama ini. Baik, Mbak Tasya, untuk kasus saya, semenjak hari pertama menikah saja, saya sudah mengalami hal yang buat saya aneh, karena saya dipaksa untuk tidur bersama dengan ibunya dan kakaknya juga, jadi dalam satu kamar. Jadi sebagai pengantin baru ya, gitu kan, yang seharusnya itu punya ruang privasi sendiri gitu ya, bahkan di rumah yang mungkin sangat
terbatas, ya biasanya pengantin baru itu diberikan tempat tersendiri lah ya gitu ya. Nah ini padahal mereka punya rumah yang cukup besar dan kamar banyak, tetapi saya dipaksa tidur bersama satu kamar dengan ibu dan kakaknya. Itu dari hari pertama saja sudah seperti itu. Berikutnya yang namanya bentakan, makian, saya pernah dilempar botol minuman jadi ini nggak hanya oleh suami saya ya, tapi oleh keluarganya suami saya. Lalu saya pernah mau dilempar kursi juga saat itu, di saat kondisi saya sedang hamil. Yang terakhir yang akhirnya membuat saya berani speak up dan melaporkan itu adalah ketika bayi saya usia 13 bulan diambil paksa dan dibawa kabur, padahal masih menyusu ASI. Padahal dia sebelumnya sudah meninggalkan kami. 6 bulan sebelumnya sudah meninggalkan, menelantarkan, tiba-tiba muncul dan mengambil bayi 13 bulan kami. Apa yang kemudian Mbak Imelda lakukan pada saat pertama kali menerima perlakuan KDRT itu? Apa yang dilakukan? Masih belum berani untuk bertindak atau seperti apa? Kalau saat itu saya hanya berkomunikasi dengan pendeta yang memberkati kami ya, memberkati nikah, dan konselor pernikahan lah ya. Jadi saya tidak mau mengadu ke keluarga saya karena takut akan menambah beban keluarga saya juga, beban pikiran keluarga saya. Kemudian awal-awal ya. Kemudian apa yang dilakukan sampai akhirnya berani untuk berbicara begitu ya ke publik, mengungkapkan kasus ini, dan kemudian apa yang pada saat itu akhirnya dilakukan sampai ini bisa untuk memperjuangkan hak-haknya? Ketika anak saya yang masih bayi itu dibawa kabur ke rumah mertua saya dan saya tidak diberikan akses sama sekali untuk bertemu. Saat itu kondisi saya baru saja melahirkan anak kedua kami, gitu. Jadi masih dalam proses pemulihan ya, recovery, baru 2 hari setelah persalinan itu, jadi masih berdarah-darah lah istilahnya. Itu yang saya lakukan. Waktu itu saya ke Polda Metro, ke unit PPA, tapi sayangnya saat itu penyidik yang sedang piket tanpa ada rasa empati sedikit pun, langsung statementnya itu kan bapaknya Bu, gitu ya. Sudah setelah itu saya pulang dan itu rasanya lemas sekali Mbak. Jadi malam itu juga saya harus masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit beserta dengan bayi saya yang baru lahir. Karena saya tidak bisa minum seteguk saja air putih, itu tidak bisa. Jadi bayi saya pun jadi dehidrasi waktu itu karena tidak mendapat ASI ya. Jadi kami sempat dirawat di rumah sakit. Lalu setelah itu, setelah kondisi saya agak lebih tenang, saya lapor ke Kak Seto. Nah, Kak Seto saat itu mengusulkan untuk segera lapor ke Polda lagi dan ke KPAI. Sampai saat ini bagaimana kasusnya? Sudah bisa ditangani atau sudahkah mendapatkan keadilan yang diharapkan? Untuk yang kasus itu dari 2015, dan di Desember 2015, 2016 Januari dilaporkan, baru akhirnya sampai di putusan pengadilan di 2017 Oktober. Jadi selama 2 tahun saya tidak bisa bertemu dengan anak saya sama sekali. Hingga beberapa saat sebelum putusan itu keluar, ada proses mediasi juga yang dilakukan oleh Kak Seto, diminta oleh pengadilan saat itu untuk anak ini bisa diserahkan baik-baik ke tangan saya, karena jika tidak maka pelaku ini akan dikenakan hukuman yang diperberat. Karena dia adalah seorang bapak yang seharusnya
melindungi istri dan anaknya, tapi justru melakukan hal-hal yang membahayakan nyawa istri dan anaknya. Ya, ini memang anak-anak seringkali juga menjadi apa ya, ikut menjadi korban Sasaran. begitu ya. Ya, atas perkelahian yang terjadi di antara orang tuanya. Ini salah satu dari narasumber kita sudah hadir di sini juga, Mbak Karen Poro. Ini juga anaknya juga ikut menjadi korban. Sebelumnya kami juga mengucapkan turut berduka cita begitu ya, karena tentunya kita belakangan juga mengikuti kasus dari Mbak Karen dengan meninggalnya anaknya. Mungkin ini juga menjadi bagian dari kasus yang terjadi. Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada pemirsa ini sampai saat ini bagaimana kasusnya sedang berjalan dalam mencari keadilan. Jadi ya yang pertama saya mendapatkan KDRT. KDRT itu memang kadang-kadang perempuan tidak menyadari kalau mereka itu mendapatkan KDRT dengan verbal, misalnya dengan kayak masakannya kayaknya kurang enak deh atau apa gitu, itu juga udah sebetulnya udah kayak melecehkan perempuan juga ya. Terus udah itu hal-hal kecil yang disepelekan gitu ya, terus lama-lama perempuan ini jadi tidak mempunyai rasa percaya diri dan bertahan di perkawinan yang toksik, sebetulnya hubungan yang sudah toksik. So lama-lama roda kekerasan dalam rumah tangga itu kan dia kan seperti roda, semakin lama semakin cepat berputar, mulai dari verbal, lalu ke fisik, ya psikisnya kan kita kena juga kan, lalu fisik lama-lama dari tampar, lalu tiba-tiba diinjak, dicekek, tiba-tiba bisa juga langsung pisau di sini gitu. Jadi itulah roda KDRT itu yang harus kita sadarkan. Jadi pada saat itu saya mengalami KDRT fisik akhirnya pada tanggal 8 September 2019, dan di situ juga anak saya dibawa. Itu KDRT itu, kekerasan itu mencakup segalanya. Fisik, psikis, seksual. Walaupun istri ya, tapi kalau tidak ada consent dari kedua belah pihak untuk melakukan hubungan suami istri, itu sudah melanggar hak sebagai manusia, begitu. Lalu kekerasan seksual terjadi, fisik, baju saya dirobek, lalu disumpel ke dalam mulut saya sampai saya nggak bisa bernafas, saya dicekek, diinjek, ditampar, parah sekali dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Sampai pada saat itu anak saya Zefania dibawa. Dan kekerasan itu juga sempat terjadi di depan anak. Sampai anak saya bilang, Mami, it's okay. Aku ikut papi. Nanti Mami sakit lagi. Nanti Zevi telepon. Nanti Zevi ketemu Mami lagi ya. Mami jemput ya. And then aku dalam keadaan yang disoriented. Disoriented tuh antara sadar dan tidak sadar. Gitu ya. Jadi saya tuh disoriented, saya tuh bingung dengan keadaan apa yang terjadi dengan saya. Akhirnya anak saya dibawa, dan selama 6 bulan itu anak saya dibawa, diumpet-umpetin terus dari saya. Dalam 6 bulan itu 3 kali saya bertemu dengan anak saya, dan yang terakhir kali saya bertemu anak saya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan sempat juga kasus yang saya sempat laporkan ke Polres Jakarta Selatan. Itu adalah kasus pengeroyokan pada saat saya bertemu dengan anak saya. Lalu di situ ada kekerasan lagi terhadap saya gitu, di depan anak saya lagi. Akhirnya saya mengalah, saya pergi lapor ke Polres Jakarta Selatan, saya visum karena ada luka-luka. Tapi itu juga di SP3.
karena kurang pembuktian. Dan terakhir kali ya saya bertemu dengan anak saya ya dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Iya, Itu yang terjadi. baik. Ini saya juga mendengarnya kisah dari Mbak Karen ini juga dan Mbak Imelda ini sampai ikut merinding juga begitu ya, saking mengerikannya kisah yang dialami begitu, dan juga tentunya berdampak juga terhadap orang-orang sekitar yang kita cintai. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami atau tidak akan kembali sesaat lagi. Kembali dia atau tidak, kita lanjutkan kembali. Kemudian apa yang menjadi, karena ini kan merupakan sebenarnya kasus yang sulit begitu ya untuk diungkapkan kepada ke permukaan begitu ya, baik kepada orang-orang sekitar apalagi kepada publik. Nah, ini apa yang membuat Mbak Karen itu sampai pada akhirnya titik balik akhirnya berani untuk mengungkapkan ini? Karena ini kan merupakan hal yang bertolak belakang dari satu periode yang sangat ditekan begitu ya, segala kebutuhan, segala ekspresi itu ditekan, tapi akhirnya menjadi titik balik itu ketika apa? Menjadi titik balik itu ketika saya kehilangan anak saya. Saya berjanji di depan jenazah anak saya bahwa Mami will be okay. And I promise you that I will be okay and I will make you proud. Aku bilang, Mami nggak akan jatuh. Karena kalau Mami sedih, kamu pasti sedih di surga. So, dari situ titik balik, banyak perempuan yang tiba-tiba message saya di direct message saya Instagram yang mengalami hal-hal serupa. Banyak sekali. Dan akhirnya saya memutuskan untuk saya ini sekarang hidup untuk siapa? Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Anak saya udah nggak ada. Dan ada seorang ibu juga yang udah nggak melihat anaknya 2 tahun, dibawa kabur juga. Saya pikir this is a sweet revenge. Maybe ya, dengan menolong orang ini akan jadi sarana untuk healing saya juga. Dan saya buka kisah saya kepada publik supaya ini menjadi contoh agar juga perempuan-perempuan yang lain berani speak up, berani bicara, berani melapor, dan berani bertindak. Saya mulai menolong ibu-ibu yang kena KDRT, yang anaknya diambil. Akhirnya saya berkolaborasi dengan Kak Seto juga, Bang Haris Merdeka Sirait, Kak Erlinda, dulu mantan komisioner KPAI, untuk membantu ibu-ibu sampai akhirnya kasus-kasusnya selesai satu demi satu. Mbak Siti, tentunya Komnas Perempuan juga banyak sekali ya menerima kasus-kasus pengaduan yang mungkin kebanyakan perempuan yang mencari juga keadilan dan juga haknya untuk sebagai istri begitu ya, sebagai manusia untuk bisa kembali. Nah, ini biasanya apa yang ditemui di lapangan, apa kendalanya untuk menangani kasus-kasus KDRT ini? Nah, yang harus diingat atau evaluasi kami di 17 tahun Undang-Undang PKDRT ini sebenarnya ada banyak masalah. Pertama, misalnya kami menemukan bahwa Undang-Undang KDRT justru digunakan untuk mengkriminalkan korban KDRT sendiri. Dalam artian korban KDRT oleh suaminya diadukan dengan misalnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang PKDRT, atau misalnya KUHP. Kemudian ada yang disebut dengan post-separation abuse, atau kami menyebutnya KDRT berlanjut.
perceraian itu ternyata tidak menghentikan KDRT yang dialami oleh istri, karena kemudian suami tetap ingin memiliki kontrol terhadap istrinya. Salah satu misalnya kalau sudah bercerai, kontrol yang digunakan adalah anak. Anak digunakan untuk menyakiti atau mengintimidasi mantan pasangannya. Atau pada titik ekstrim, kekerasan KDRT berlanjut ini bisa muncul dalam bentuk apa yang disebut femisida atau pembunuhan terhadap perempuan. Nah, persoalan yang ketiga tadi ini juga yang dialami oleh Kak Imelda dan Kak Karen, yaitu konflik pengasuhan anak. Kita masih memiliki permasalahan bahwa di dalam kasus-kasus perceraian atau kasus-kasus konflik pengasuhan anak, riwayat kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan itu belum menjadi mainstream pertimbangan majelis hakim. Sehingga walaupun dalam beberapa kasus, misalnya suami telah ditetapkan sebagai atau sudah terbukti menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, untuk kasus pengasuhan anaknya itu tidak menjadi pertimbangan dan bahkan kemudian ibu kehilangan hak asuh anak. Jadi KDRT ini memiliki dimensi yang kompleks, tapi bukan berarti Undang-Undang PKDRT ini tidak memberikan perlindungan terhadap korban. Undang-Undang PKDRT ini sudah memberikan pegangan dan kewajiban kita mendayagunakan pasal-pasal di dalam PKDRT dan mendorong perubahan cara berpikir kita, termasuk juga mengintegrasikan berbagai hukum yang lain dengan kepentingan korban KDRT. Itu Mbak Tasya. Saya tanyakan singkat kepada Mbak Imelda dan juga Mbak Karen pertanyaan yang sama. Sudah cukupkah Anda merasa negara melindungi saat ini? Silakan Mbak Imelda. Belum. Bahkan dalam kasus saya yang awal terjadi di tahun 2015, pelaku sudah meninggalkan tanpa nafkah, menelantarkan saya dan anak-anak. Di Februari kemarin, 2021 ini, dia akhirnya menggugat cerai. Dan 9 September kemarin, beberapa minggu lalu, saya harus menelan pil pahit ya. Menyesakan sekali ketika saya harus mendengarkan putusan majelis hakim untuk perceraian dan tuntutan hak asuh anak yang dilakukan oleh pelaku KDRT tersebut. Dan hakim menyerahkan hak asuh anak kepada terpidana KDRT itu. Itu buat saya nggak masuk akal ya. Dia sudah melakukan KDRT, menyakiti saya dan anak-anaknya, membuat kami sengsara, meninggalkan kami, tapi dia diberikan hak asuh anak. Di mana negara? Baik, Bu Valentina, sebenarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini kan sudah jelas mengatur penghapusan KDRT. Nah, ketika pada kasusnya Mbak Imelda ini, kemudian hak pengasuhan anak diberikan kepada pelaku KDRT ini, bagaimana kejadiannya? Bagaimana ceritanya ini, Bu Valentina? Terkait dengan kasusnya Mbak Karen dan Mbak Imelda, sebenarnya ini adalah salah satu sebenarnya bisa banding ya kalau saya bilang ya, karena kembali kita kepada undang-undang perlindungan anak. Kalau kita bicara kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, bahwa pengasuhan itu adalah diberikan kepada siapa? Kepada ketika orang tuanya tidak ada berpisah, itu adalah kepada ibu sebenarnya pengasuhan. Jadi karena memang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2020 ini sudah diberikan salah satu mandat oleh Presiden, karena melihat bahwa kekerasan ini sebagai salah satu extraordinary ya, yang perlu ditanggulangi dilakukan secara cepat
tepat. Nah, Presiden memberikan mandat kepada kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menambah satu fungsi kami, yaitu memberikan layanan kepada layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, juga anak yang memerlukan perlindungan khusus. Jadi Kementerian PPA siap untuk membantu Mbak Imelda. Memang kalau memang itu kita harus dampingi untuk melakukan banding. Sebenarnya ini kan instrumen hukumnya sudah ada. Kemudian Iya. pada kenyataannya di lapangan, baik Mbak Imelda maupun Mbak Karen sampai saat ini masih dalam proses dan masih ternyata tidak semudah itu begitu ya untuk bisa mengimplementasikan aturan-aturan ataupun undang-undang yang sebenarnya seharusnya berfungsi untuk melindungi korban KDRT. Nah, ini tanggapan Anda, Bu Valentina. Ya, saya sepakat, Mbak. Jadi memang benar, law enforcement itu harus dipastikan. Apalagi ketika kita sudah memang punya bukti yang jelas bahwa memang, apalagi kalau Mbak Karen, kami simpati atas berpulangnya Ananda. Nah, artinya ini harus diselesaikan secara tuntas. Jadi untuk itulah kami siap untuk membantu Mbak Karen, Mbak Imelda untuk melakukan pendampingan. Dan memang dari hasil ya banyak kasus memang salah satu hal yang kita juga diminta oleh Presiden dalam hal ini untuk melakukan reformasi besar-besaran kepada manajemen kasus, khususnya bagaimana penguatan kelembagaan aparat penegak hukum dalam hal ini untuk lebih concern lagi atau lebih paham lagi bagaimana penanganan atau memberikan keadilan kepada korban khususnya perempuan dan anak ketika mereka mengalami kekerasan. Artinya saat ini penegakan hukum maupun juga aparat-aparat yang menangani hal ini juga masih kurang begitu ya pemahamannya ya Bu Valen ya dalam menangani kasus ini. Baik. Mungkin bukan kurang, tapi memang perspektifnya dalam penanganan itu perspektif terhadap hukum terkait dengan hukum pidana, khususnya terkait dengan hukum KDRT ini belum secara holistik ya dipahami oleh aparat penegak hukum kita. Kalau saya lihat dari sisi seperti itu. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami ya atau tidak, akan kembali usai jeda. Kembali di atau tidak, Bu Valen, kemudian apa rencana ataupun langkah strategis yang dilakukan pemerintah karena seperti yang kita dengarkan tadi bahwa ternyata tidak semudah itu begitu ya, walaupun sudah ada instrumen hukumnya, sudah ada undang-undangnya untuk melindungi korban KDRT, tetapi ternyata dalam implementasinya tidak semudah itu. Kemudian apa langkah strategis yang dilakukan selanjutnya? Ya, salah satu juga yang kami lakukan seperti kami sangat senang sekali karena banyak sekali Mbak Imelda, Mbak Karen, di belakangnya Mbak Karen ini masih banyak Mbak yang di belakang yang kami tahu. Nah, mereka tidak berani. Jadi saya selalu mengatakan, you have to dare to speak up. Ayo bicara. Nah, ini salah satu bentuk kampanye yang saat ini kami sedang gencarkan. Mbak Imelda, Mbak Karen bisa menjadi duta-duta kami nanti untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Harus berani bicara karena buat kami, buat kita ini gunung es ya, gunung es yang tidak selesai begitu saja. Jadi dan kemudian kami juga mengharapkan bagaimana saat ini kami juga memastikan aparat penegak hukum ini juga harus paham betul dia dalam memahami Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT ini. Jadi ini yang harus benar-benar dipahami oleh aparat penegak hukum. Dan untuk itu kami coba untuk memastikan mereka, memperkuat mereka dengan memastikan kapasitas mereka terkait dengan cara-cara melihat perspektif anak dan perspektif perempuan yang sebenarnya itu bukan bekerja hanya dari sisi mindsetnya mereka saja, tapi bagaimana empati itu harus dibangun di pihak daripada aparat penegak hukum.
Itu yang selalu saya sampaikan kepada aparat penegak hukum ketika kami berhadapan dengan kasus-kasus yang Mbak Imelda dan Mbak Karen alami. Baik, apa yang diharapkan dari pemerintah? Ya, saya sangat mengharapkan bahwa penegakan hukum dan peradilan untuk para pelaku KDRT ini betul-betul tegas. Karena banyak putusan untuk para pelaku KDRT ini adalah putusan paling minim. Sama seperti apa yang saya dan Kak Imelda lalui, bahwa sang pelaku diputus hanya kayak seperti saya. Mantan suami saya hanya divonis 1 bulan penjara dan 3 bulan masa percobaan. Berarti tidak perlu dipenjara. Lalu Kak Imelda juga sama. Begitu juga, tidak perlu dipenjara. Jadi di mana efek jerah para pelaku KDRT ini kalau misalnya ujung-ujungnya mereka bebas juga, dan proses hukum ini terlalu berbelit-belit. 2 tahun prosesnya, dari mulai melapor sampai akhirnya sidang, hasilnya cuma begitu aja. So, gimana perempuan-perempuan di Indonesia ini bisa optimis gitu untuk speak up kalau peradilannya dan sistem peradilannya dan sistem hukumnya masih seperti ini. I almost lose. Aku hampir hilang kepercayaan gitu loh. Tapi ya mungkin ke depannya saya berharap dengan program-program Kementerian PP dan PA ini akan melindungi perempuan dan anak di Indonesia, dan sistem peradilan di Indonesia ini harus benar-benar dibenahi dari hulu sampai hilir. Baik, Mbak Imelda silakan. Ya, Undang-undangnya harus benar-benar direvisi lagi, dan jangan sampai ada perspektif yang bercabang tentang undang-undang itu. Jangan ada Itu celah sih. begitu ya Mbak Jangan Karen ada ya. celah. Baik, Yes. Mbak Imelda silakan. ya. Menyambung dari apa yang dikatakan Karen tadi, betul sekali. Jadi saya pribadi mengajak teman-teman dari kementerian, Ibu Valen tadi terima kasih untuk undangan dan tawaran untuk mendampingi saya. Terima kasih Ibu, nanti kita lanjut berbicara. Mengajak juga teman-teman dari Komnas Perempuan dan semua pihak yang terkait untuk kasus KDRT ini terutama ya, karena ini lagi bahasan kita, untuk melihat kembali undang-undang PKDRT itu. Karena sangat membingungkan bagi korban ketika pelaku KDRT yang sudah sangat menderitakan korban, yang seharusnya melindungi istri dan anaknya, malah membawa istri dan anaknya pada posisi yang sangat membahayakan, bahkan bisa meregang nyawa ya. Dan dalam kasus Karen tadi benar-benar sudah meregang nyawa, diberikan hukuman yang sangat ringan. Harusnya kan justru pemberatan hukuman. Karena ini orang terdekat loh. Orang terdekat yang seharusnya melindungi istri dan anaknya. Kami bingung, kenapa yang keluar putusan justru sangat ringan hukuman yang diberikan. Baik. Cobaan ya, gitu ya. Dan kedepannya saya berharap kita tidak hanya menyasar ketika sudah ada kejadian apa yang harus kita lakukan, tapi mundur bagaimana, kalau tadi Ibu Valen dan Kakak Ami bilang tentang perspektif. Nah, kita harus sasar itu bersama-sama. Perspektif ini berarti kita bicara tentang pendidikan. Jadi sejak usia dini, pendidikan tingkat dasar, kita harus godok sama-sama bagaimana supaya apa yang bisa membenarkan perspektif ini, terutama di negara kita yang sangat patriarki ini, supaya masuk ke dalam kurikulum pendidikan sehingga ada efek pencegahannya ya. Karena kalau enggak sama aja, hukum akan dibuat oleh kita-kita yang tidak berperspektif tepat dan benar,
Dan ya saya harap juga, maaf saya boleh Aparat penegak menambahkan, hukum juga tidak akan mengeksekusi dengan benar karena perspektifnya itu tadi. Ya, bukan itu. Kalau boleh saya menambahkan sedikit, ya. supaya kenapa saya bilang tadi semuanya basicnya kembali lagi ke undang-undang, supaya jelas hukumnya, jangan sampai hukum itu bercabang dan berperspektif lain-lain. Kalau menurut saya lebih penting adalah bagaimana perempuan dan anak ini dilindungi secara hukum betul-betul seperti negara tetangga kita gitu, Singapura gitu. Baru ada CCTV aja orang berjalan kayak mau pegang, maaf ya, bokong perempuan, itu dari CCTV ketangkep itu langsung dipenjara. Cari orang itu hari itu juga gitu. Sekarang kita yang sudah sampai diinjak, dicekek, dipukul sampai babak belur, 2 tahun berproses dan harus sampai, dan hukumannya itu paling ringan, bahkan tidak masuk penjara gitu. Ya, saya berharap kalau misalnya seperti itu ya kita akan sulit. Baik, terakhir mungkin dari Mbak Siti, apa yang harus dilakukan oleh kita semua masyarakat jika kita merasa diri kita mengalami KDRT? Ketika kita menjadi korban KDRT, yakinlah itu bukan kesalahan kita. Itu bukan kesalahan istri, bukan kesalahan perempuan, gitu ya. Itu karena dengan kita minimal mengatakan ini bukan salah kita, yang salah adalah dia dan sistem pendidikan tadi yang seperti Kak Imelda sampaikan. Dengan kita menyadari bahwa ini bukan kesalahan kita bisa melangkah satu titik untuk mencari bantuan. Nah, mencari bantuan ini bisa dengan, kalau tadi Kak Imelda misalnya berkomunikasi dengan konselor atau dengan pendeta gitu ya, bisa juga dengan keluarga yang dipercaya. Dan yang utama kemudian juga teman-teman memiliki kontak lembaga-lembaga layanan. Dan KPPA sudah memiliki hotline 129 ya, itu saya pikir bisa diakses. Kemudian kalau teman-teman mau akses keadilan gitu ya, teman-teman carilah lembaga pendampingan. Itu juga bisa dengan dengan 129 yang mendapatkan akses terhadap lembaga pendampingan. Atau juga bisa melalui Komnas Perempuan nanti dirujuk ke lembaga-lembaga wilayah tempat korban terdekat. Dan disitulah teman-teman akan mendapatkan pendampingan, penguatan, dan yang utama adalah pengambilan keputusan untuk penyelesaian kasus-kasus KDRT yang dialami itu harus berasal dari teman-teman korban sendiri. Jadi dalam konteks inilah penguatan informasi, penguatan psikologis penting dilakukan, dan saya pikir kita semua, dalam hal ini keluarga, masyarakat, ketika ada korban KDRT, jangan pernah menyalahkan korban, tapi dukunglah korban. Karena korban, Kak Imelda, Kak Karen ya, untuk mendapatkan putusan 1 bulan, itu berjuangnya 3 tahun. Ini akan bertambah kalau kita tidak mendukung atau kita bahkan mempersalahkan perempuan yang mengklaim keadilannya atau yang menjadi korban KDRT. Jadi untuk korban, jangan pernah mengatakan ini salahku. Ya. Untuk keluarga, dukung korban, dan untuk masyarakat, dukung korban dan jangan salahkan korban. Baik, terima kasih Mbak Siti, Bu Valen, Mbak Imelda, juga Mbak Karen. Kita semua doakan semoga masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh Mbak Imelda dan juga Mbak Karen bisa segera selesai dan juga bisa dijalani dengan tetap kuat. Dan pemirsa, tentunya perspektif perlu dibenahi, juga perlu dukungan dan juga perhatian dari kita semua bagi para korban KDRT ini, serta adanya pembenahan mulai dari hulu ke hilir, baik dari pencegahan melalui pendidikan hingga ke penanganannya melalui sistem hukum. Karena kalau tidak, apakah kita akan menerima kenyataan ini dan kasus KDRT akan terus bertambah, serta kemana korban akan berlindung, bagaimana, bisakah korban
mendapatkan perlindungan dari negara, ya atau tidak, akan kembali pekan depan. Saya Tasya Feldar, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. NTV Sahabat Kita.